warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Adrani Kamila dengan NIM 2104575. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai adaptasi dan mitigasi bencana alam banjir yang ada di pesisir selatan. Yang mana dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Didi Hermon MPD dengan mata kuliah Geografi Kebencanaan. Prodi Pendidikan Geografi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai adaptasi dan mitigasi bencana. Mari kita tengok videonya. Lihat dari video tersebut, maka saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pengertian adaptasi dan mitigasi. Yang pertama, yaitu adaptasi adalah serangkaian upaya atau cara manusia untuk bertahan hidup dengan melakukan penyesuaian lingkungan. Yang kedua, mitigasi bencana. Segala upaya untuk mengurangi risiko bencana, program mitigasi bencana juga dapat dilakukan secara fisik ataupun non-fisik. Baik, sekarang kita masuk pada contoh dari mitigasi bencana banjir. Oke, yang pertama yaitu menjaga lingkungan sekitar. Dengan menjaganya lingkungan sekitar, kita akan terhindar dari segala bencana. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan, yang mana tidak akan mengakibatkan terjadinya banjir. Dan juga tidak tersumbatnya beberapa aliran sungai, selokan. Yang kedua, hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Membuat rumah di pinggiran sungai akan mengakibatkan banyaknya bahaya atau korban jiwa, yang mana jika terjadi hujan terus-menerus di pinggiran sungai, lalu terjadinya luapan air yang sangat besar, lalu akan terbawanya rumah tersebut ke aliran arus sungai. Dan juga membuat rumah di pinggiran sungai, usahakan pondasi rumahnya harus sangat-sangat kuat. Tapi terlebih baiknya tidak usah membuat rumah di pinggiran sungai. Rumah di pinggiran sungai sangat berdampak bahaya sekali, yang mana akan banyaknya terjadi korban jiwa, rumah, jembatan, dan juga tanah longsor, bangunan, serta lain-lainnya akan terbawa oleh arus sungai jika sungai tersebut meluap atau terjadinya hujan terus-menerus dan banyaknya di hulu sungai beberapa titik-titik banjir, dan juga mengakibatkan rumah tersebut terbawa arus dan pondasi rumah tidak kuat, maka sangat terjadi banyaknya korban jiwa. Jadi dihindari untuk membuat rumah di pinggiran sungai. Yang ketiga yaitu melakukan program tebang pilih atau reboisasi. Melakukan reboisasi ini sangatlah baik sekali terhadap tanah, terlebih-lebih tanah yang berada di tebing. Tanah yang berada di tebing sangat disarankan untuk dilakukannya penanaman atau suatu pohon yang memiliki akar yang amat kuat agar tanah tersebut tidak mudah longsor dan tidak mudah terbawa oleh arus air, dan serta juga dapat dilakukan supaya tidak terjadinya beberapa luapan di hulu sungai akibat longsornya tanah. Nah, dapat kita lihat bersama-sama yaitu di pesisir selatan di Kampung Tanjung, yang mana terjadinya beberapa titik-titik longsor yang mengakibatkan meluapnya arus sungai dan terseretnya banyak rumah, jembatan yang hancur, dan juga jembatan yang roboh. Itu terjadi akibat suatu tebang pilih atau reboisasinya tidak terlaksanakan di perbukitan seperti itu ya. Lalu yang keempat yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya adalah cara yang lebih baik agar kita terhindar dari banjir. Karena sampah yang banyak sekali terjadi yaitu misalkan di perkotaan, itu pasti banyak sekali terjadi banjir karena sampahnya akan membuat tersumbatnya selokan dan juga tersumbatnya aliran-aliran sungai. Karena kalau hari hujan terus-menerus, maka akan banyak sampah-sampah yang terbawa arus air lalu masuk ke selokan tersebut, masih banyak sampah dan ditambah sampah lagi dan akhirnya meluap. Itu juga akan terjadi pada sungai jika manusia atau warga membuang sampah di hulu sungai atau pinggiran sungai, itu akan berdampak banyak sekali, yaitu jangan membuang sampah sembarangan
Misalkan kalau kita membuang sampah sembarangan di hulu sungai atau tepi sungai atau di selokan akan berdampak banjir. Contohnya saja di perkotaan kan. Terus juga dilihat dari hulu sungai itu terjadinya hujan terus-menerus, lalu adanya sampah, ditambah lagi nanti akan adanya longsor, dan berkumpullah sampah dan longsor semuanya dari hulu sungai menuju ke hilir atau mudik sungai. Nah, itu akan mengakibatkan banyaknya terjadi banjir atau lagi juga bisa membuat banyaknya terbawa arus seperti rumah, jembatan, dan lain-lain. Oke, yang keenam yaitu membangun pemecah gelombang, yaitu agar supaya air sungai tidak terlalu meluap ke pemukiman warga. Yang ketujuh yaitu menanam hutan mangrove atau hutan bakau bertujuan agar tidak terjadinya abrasi di tepi pantai. Oke, kita masuk pada adaptasi yang akan dilakukan pada saat terjadinya banjir di pesisir selatan. Itu tepatnya yang pertama, jika terjadi hujan terus-menerus dan rumah warga atau rumah kita sendiri berada di tepi sungai atau akan pasti terjadinya genangan air sungai, maka segeralah menghindar atau melakukan mengungsi supaya tidak terjadinya korban jiwa dan terbawa arus sungai. Lalu yang kedua yaitu melakukan mitigasi, dan yang ketiga, jika kita merasa tempat wilayah tinggal kita itu adalah tergenangnya air, maka lebih baiknya membuat rumah bertingkat. Nah, yang ketiga yaitu membangun tanggul pengendalian air yang mana bertujuan agar tidak terjadinya air yang begitu melimpah ke pemukiman warga dan juga agar terhindar dari gejala banjir. Oke, sekian video pemaparan materi dari saya, Adriani Soal Kamila. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.